Nah, selamat datang kembali di channel Penanda. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang distribusi peluang atau distribusi probability. Nah, pada bagian ini kita akan lihat itu distribusi peluang dengan variabel random. Silakan disimak videonya. Distribusi peluang diskrit. Untuk distribusi peluang diskrit, nantinya kita akan menghitung peluang di mana fungsi itu dinyatakan dalam bilangan bulat, sebagaimana telah dijelaskan pada definisi distribusi peluang. Di video sebelumnya telah dijelaskan bahwa distribusi peluang itu ada dua, ada distribusi peluang diskrit dan ada distribusi peluang kontinu. Nah, pada bagian ini kita akan lihat tentang distribusi peluang diskrit. Yang pertama, tentu kita akan bertanya, apa itu distribusi peluang diskrit? Distribusi peluang diskrit tersebut adalah dari variabel acak diskrit, kemudian bisa dibentuk tabel, grafik, atau rumus fungsi yang menyatakan peluang setiap nilai yang mungkin dimiliki oleh variabel acak tersebut. Nah, di sini perlu digarisbawahi kata kuncinya itu bisa berupa tabel, grafik, ataupun rumus. Berikutnya, kita lihat contohnya. Pada contoh pertama, sebuah dadu dilempar 2 kali. Jika X adalah variabel yang menyatakan jumlah dari kedua hasil yang diperoleh, maka tentukan distribusi peluang X. Jika kita perhatikan pada pelemparan 2 dadu, pada kolom pada row yang horizontal, kita lihat ini itu pelemparan pertama, dan pada yang dadu pada ke bawah itu pelemparan kedua. Nah, di tabelnya, di isi tabel kita bisa lihat itu adalah hasil jumlah pelemparan kedua dadu tersebut. Di sini, untuk tabelnya akan didapat seperti ini. Nah, kenapa didapat seperti itu? Kita bisa perhatikan di sini untuk yang jumlah minimum dalam pelemparan dua kali dadu itu adalah 2, di mana pada pelemparan pertama keluar mata paling kecil yang ini 1, dan pada pelemparan kedua juga muncul 1, maka itu jadinya 2 sebagai jumlah minimum. Kemudian pada jumlah maksimum itu pada pelemparan pertama itu keluar angka 6, dan pada pelemparan kedua juga keluar 6. Nah, di sini jumlahnya 12. Oke. Nah, di sini untuk yang jumlahnya 2, cuma 1, yaitu bagian yang ini. Oke, berarti yang X di atas telah dijelaskan bahwa X itu adalah variabel menyatakan jumlah dari kedua hasil. Nah, yang jumlahnya 2, ini perhatikan ke tabel, ini yang jumlahnya 2. Nah, banyaknya ada 1. Oke. Kita lihat yang jumlahnya 2, banyaknya ada 1. Sementara untuk ruang sampel dari pelemparan 2 dadu atau semua kemungkinannya ada 36. Kembali ke pelajaran peluang. Di sini artinya peluangnya itu 1/36. Lanjut, untuk yang jumlahnya 3, itu ada 2 buah titik sampel. Nah, jadi peluangnya di sini adalah 2/36. Makanya di sini untuk tabel yang
jumlahnya 3, peluangnya 2/36. Seterusnya sampai yang ke-12. Ya, kita ambil contoh satu lagi untuk yang ke-11. Untuk yang jumlahnya 11, itu ada 2. Bagian ini dan bagian ini. Artinya peluangnya di sini adalah 11/36. Nah, hasil tersebut disusun dalam bentuk tabel. Nah, sebagaimana dijelaskan definisi di atas, dia bisa didefinisikan dalam bentuk rumus, dalam bentuk tabel, dan dalam bentuk grafik. Nah, di sini kita definisikan dalam bentuk grafik. Nah, inilah yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Nah, kita lihat contoh kedua. Untuk contoh kedua, sebuah kantong memuat 2 kelereng berwarna merah dan 3 kelereng berwarna biru. Jika diambil 2 kelereng secara acak tanpa pengembalian, dan Y adalah variabel kelereng berwarna biru yang terambil, tentukanlah distribusi peluang Y. Jika kita lihat di sini, kemungkinannya, kemungkinan pertama kita tidak terambil kelereng berwarna biru. Di sini X didefinisikan sebagai kelereng biru. Kemungkinan pertama terambil 0 yang biru, terambil 0 kelereng biru. Nah, karena kita mengambil di sini 3 kelereng, maaf, kita ngambil 2 kelereng. Oke. Kalau 0-nya biru, berarti kita mengambil 2 yang merah. Maka definisinya di sini, yang birunya ada 0. Nah, sesuai kombinasi, sesuai aturan kombinasi, kelereng birunya dari 3 terambil 0. Sementara kelereng merah dari 2 terambil 2. Nah, ini kalau kita hitung 1. Berikutnya ini kalau kita hitung juga 1. Jadinya di sini titik sampelnya 1. Nah, sementara untuk ruang sampel. Nah, untuk ruang sampel atau semua kemungkinan, kita memiliki 5 kelereng. Di mana 2 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Jadi dari 5 kita ambil 2. Inilah ruang sampel. Nah, 5C2 kalau kita hitung ini akan dapat nanti 10. Berarti peluangnya di sini titik sampelnya 1, ruang sampelnya 10, peluangnya adalah 1/10. Lanjut untuk kemungkinan kedua, mungkin terambil 1 yang biru. Terambil 1 yang biru, dari 3 terambil 1, lalu yang merahnya dari 2 terambil 1. Karena kita mau ngambil 2 kelereng tadinya. Nah, ini kalau dihitung 3C1 itu dapat 3. Ini 2C1 dapat 2. Nah, jadinya titik sampelnya 6. Maka peluang di sini 6/10. Lanjutkan. Nah, untuk kemungkinan ketiga, terambil 2 kelereng biru. Artinya, karena kita totalnya ngambil 2 kelereng, yang merah tidak terambil. Nah, jika kita hitung, ini dari 3 terambil 2, ini dari 2 terambil 0. Oke. Ini kita hitung akan didapat 3, lalu ini 1. Jadinya titik sampelnya 3 kali 1, 3, dengan peluang 3/10. Nah, untuk ini, jika kita bikin dalam tabel distribusi yang lebih rapi, maka
akan terbentuk tabel seperti berikut. Ya, Y itu menyatakan jumlah keliling biru, peluang P, Y sama dengan Y ini artinya peluangnya, itu untuk terambilnya tidak ada yang biru atau 0 yang biru 1/10. Terambil 1 warna biru 6/10. Terambil 2 yang biru jadinya 2/10. Nah, itulah contoh cara membuat tabel distribusi dari sebuah kasus. Selanjutnya kita lihat yaitu mengenai fungsi peluang. Fungsi peluang, apabila nilai peluang dari peubah acak atau random variabel tadi memenuhi persyaratan tertentu, maka nilai peluang tersebut bisa disebut sebagai fungsi peluang. Syarat fungsi peluang itu bisa diperhatikan. Yang pertama, fx itu besar sama 0. Sigma fx sama dengan 1 dan px sama dengan fx. Dari sifat yang ketiga, itu kita bisa tahu bahwasannya nilai peluang itu kita lambangkan dengan fx. Oke. Kita bisa katakan fx itu sebagai nilai peluang. Nah, kita tahu bahwasanya nilai peluang itu pasti besar sama 0, sama dengan nilai peluang. Oke. Tidak mungkin nilai peluang itu negatif. Nah, setidaknya nilai peluang itu 0. Dengan kata lain, itu kejadian mustahil. Dan untuk sifat yang kedua, atau syarat yang kedua ini, kita tahu bahwa jumlah peluang dari jumlah seluruh peluang atau jumlah seluruh kemungkinan dari suatu kejadian itu pasti 1. Nah, itu untuk fungsi peluang. Nah, contohnya kita lihat pada pelemparan dadu di soal sebelumnya. Nah, ini kalau kita perhatikan, fx atau nilai peluang px sama dengan x itu kan fx. Oke. Nilai fx itu selalu besar dari 0. Ya, mulai dari yang jumlahnya 2 itu 1/36 sampai yang jumlahnya 12 juga 1/36 itu tidak ada yang negatif. Lalu sigma fx sama dengan 1. Nah, jika kita jumlahkan semuanya fx ini atau nilai peluang itu jumlahnya pasti 1. Silakan kalau bagi yang tidak yakin bisa mencoba untuk menjumlahkannya. Nah, berikutnya ada rata-rata dan variansi dari variabel random discrete X. Oke, di sini kita bisa menghitung rata-rata dan variansi dari peubah acak. Nah, untuk nilai rata-rata atau nilai harapan itu dinamakan dengan mu atau juga bisa disebut dengan EX, itu sigma dari XI kali FXI. Kemudian untuk variansi, nah itu bisa diperhatikan di sana ada EX kurang mu dikuadratkan, atau bisa juga EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan, atau bisa juga sigma XI kuadrat dikali FXI dikurang mu kuadrat. Nah, selanjutnya ada standar deviasi. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam statistik, itu standar deviasi itu adalah akar dari variansi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat dalam beberapa contoh soal nantinya. Nah, berikutnya kita lihat mengenai sifat ekspektasi dan variansi. Atau ekspektasi itu sama dengan nilai harapan tadi ya. Nah, untuk sifat-sifat ekspektasi dan variansi ini ada 4. Oke. Yang pertama, jika C adalah konstanta, maka ekspektasi dari C sama dengan C. Yang kedua, jika C adalah konstanta dan U merupakan fungsi, maka E CUX sama dengan C EUX.
Artinya nilai konstanta itu bisa ditarik ke depan istilahnya. Nah, yang ketiga, jika C1 dan C2 adalah konstanta dan U1 dan U2 merupakan fungsi, maka di sini kelihatannya rumit gitu. Cuman di sini simpelnya berlaku seperti sifat distribusi. Sifat distribusi pada aljabar biasa. Nah, lalu yang keempat, variansi dari AX tambah B itu sama dengan A kuadrat kali variansi X. Untuk penggunaan sifat ini kita akan lihat di contoh soal berikutnya. Oke, kita lihat di contoh soal 1. Variabel acak diskrit X memiliki fungsi sebagai berikut, di mana peluang X atau fungsi X, ingat ini sama dengan fungsi X. Yang pertama, Kx per X kuadrat tambah 1 untuk X 2 dan 3. X sama 2Kx per X kuadrat kurang 1 untuk X sama dengan 4 dan 5. Dan 0 untuk X lainnya. Nah, pertanyaannya yang A, tunjukkan nilai K itu sama dengan 20 per 33. Pertanyaan yang B, tentukan peluang X yang lebih kecil dari 5. Dan pertanyaan yang C, tentukan EX dan variansi X. Pertama kita lihat untuk yang A. Untuk yang A, nah di sini kita fungsi yang akan digunakan, di sini kan ada 3 fungsi. Itu sesuai dengan nilainya masing-masing. Nah, saat X sama dengan 2, kita gunakan fungsi pertama. Artinya, ya di fungsi yang pertama itu, K kali 2 per 2 kuadrat tambah 1. Oke. Ini akan didapat jadi 2K per 5. Lalu untuk X sama dengan 3, nah, 3 itu juga berada di fungsi yang pertama. K kali 3 per 3 kuadrat tambah 1. Sama dengan 3K per 10. Nah, berikutnya untuk X sama dengan 4, nah, itu udah masuk ke fungsi, definisi fungsinya yang kedua, yaitu 2Kx per X kuadrat min 1. Jadinya 2 kali K kali 4 per 4 kuadrat kurang 1. Jadinya di sini 8K per 15. Oke. Lalu untuk X sama dengan 5, itu masuk ke definisi kedua. 2K kali 5 per 5 kuadrat kurang 1. Oke. Ini didapat jadinya 5K per 12. Nah, untuk yang lain, nah untuk X sama dengan 1, X sama dengan 6, dan lainnya, itu peluangnya 0 atau mustahil. Oke, jadi itu tidak usah ditulis. Nah, di sini, ingat jumlah peluang sesuai sifat yang kedua tadi, sigma dari Fx sama dengan 1. Oke. Ini Fx-nya masing-masing 2K per 5, 3K per 10, 8K per 15. Itu jumlahnya 1. 2K per 5 ditambah 3K per 10 ditambah 8K per 15 ditambah 5K per 12 sama dengan 1. Oke. Dari sini kita bisa menghitung, ya silakan dihitung. Ini samakan penyebut jadi 60. Oke. Ini jadi 24K
ditambah 18K ditambah 32K ditambah 25K sama dengan 1. Nah, jika diselesaikan, maka ini akan didapat 99K per 60 sama dengan 1. 99K sama dengan 60. Nah, K sama dengan 60 per 99. Disederhanakan menjadi 20 per 33. Nah, selanjutnya, nah, untuk pertanyaan yang B, tentukan peluang X lebih kecil dari 5. Untuk X yang lebih kecil dari 5, pastinya itu adalah X2, X sama dengan 3, dan X sama dengan 4. Nah, jadi di sini untuk X lebih kecil dari 5, yang ini. Oke, 2K per 5 ditambah 3K per 10 ditambah 8K per 15. Ini jika dijumlahkan dengan menyamakan penyebut, akan didapat nanti 37K per 30. Nilai K telah kita dapat dari hitungan yang A, itu 20 per 33. Jadinya 37 per 30 dikali 20 per 33. Dan di sini didapat 37 per 99. Kita lanjutkan untuk bagian yang C. Yang C, tentukan EX. Nah, sebagaimana kita ketahui, itu EX itu sama dengan sigma X dikali Fx. Oke, masing-masing nilai X dikalikan dengan fungsi X. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari yang A, saat X-nya 2, X-nya 2, nah Fx-nya di sana 2K per 5. Ditambah saat X-nya 3, nilainya 3K per 10. Ditambah saat X-nya 4, nilai fungsi X-nya itu 8K per 15. Dan terakhir saat X-nya 5, nilainya 5K per 12. Ini dilanjutkan menghitung, nanti akan didapat 255 per 60K. Nah, di mana K-nya tadi adalah 20 per 33. Nah, itulah untuk nilai harapan atau mu-nya peluang kita. Nah, dilanjutkan untuk pertanyaan C yang menanyakan variansi X. Nah, variansi X, nah, sesuai rumusnya yaitu sigma X kuadrat dikali Fx. Dengan kata lain, nilai X-nya dikuadratkan dikalikan dengan fungsi X-nya masing-masing dan dijumlahkan. Nah, kita bisa tulis saat X-nya 2, nanti di sini 2 kuadrat dikali Fx-nya 2K per 5. Ditambah saat X-nya 3 kuadrat dengan fungsi X 3K per 10.
Dan saat X-nya 4 kuadrat kali 8K per 15. Dan saat X-nya 5, itu fungsi X-nya 5K per 12. Nah, silakan dilanjutkan menghitung ini. Ini ada yang kurang, dikurang mu kuadrat. Oke. Ini dikurang mu kuadratnya, mu itu sama dengan EX. Oke, berarti ini kita udah dapat di hasil di soal C bagian pertama. Di ini didapat tadi 255 per 60 dikali 20 per 33 kuadrat. Nah, setelah ini dihitung akan didapat hasilnya 195 per 99 dikurang 255 per 33 kuadrat. Nah, ini silahkan dilanjutkan menghitung menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator. Berikutnya kita lihat untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini, itu kita disuruh mencari nilai C dari tabel berikut. Untuk soal jenis seperti ini, kita gunakan sifat atau syarat fungsi tadi. Oke. Di mana kita ketahui sigma fx itu sama dengan 1. Nah, selalu diingatkan fx itu sama dengan peluangnya. Nah, jadi ini sama dengan fx. Oke. Sigma fx sama dengan 1. Di sini kita bisa hitung C ditambah 2C ditambah 2C ditambah 2C ditambah C sama dengan 1. 8C sama dengan 1 dan C-nya itu sama dengan 1/8. Itu untuk tipe soal seperti ini. Lanjutkan soal ketiga. Itu contohnya 3 buah koin setimbang dilempar. Jika X menyatakan banyak angka yang muncul, tentukan nilai harapan X, variansi X, dan distribusi peluang X. Nah, di sini untuk ruang sampel dari 3 buah koin yang dilempar, ya kita ketahui di sini ruang sampelnya itu bisa 3 angka. Ini ada kemungkinan 2 angka. Lalu ada kemungkinan 2 gambar atau 1 angka. Dan ada kemungkinan 3 gambar. Nah, dari sini kita tahu bahwa ruang sampelnya itu ada 8. Oke. Nah, agar lebih memudahkan, kita buat distribusi peluang X-nya terlebih dahulu. Nah, untuk distribusi peluang X-nya, ini kita bisa bikin, nah, X itu menyatakan banyak angka yang muncul. Nah, ini X, nah, ini Fx atau P, X sama dengan X. Oke. Nah, kemungkinan angkanya bisa jadi 3 angka, bisa 2 angka, bisa 1 angka, dan bisa tidak ada angka atau 0 angka. Nah, untuk 3 angka itu titik sampelnya ada 1, ya, yang ini. Jadi peluangnya itu 1/8. Yang 2 angka
itu peluangnya 3/8 karena titik sampelnya ini ada 3. Dan untuk satu angka juga 3/8. Sementara untuk yang tidak ada angka atau gambar semua itu 1/8. Itu untuk tabel distribusi peluang X. Nah, berikutnya kita akan cari EX. Oke. Untuk EX itu sama dengan sigma X dikali Fx. Oke. Ini kita uraikan. Yang pertama X-nya 3, peluangnya 1/8. Untuk X-nya 2, peluangnya 3/8. Untuk X-nya 1, peluangnya juga 3/8. Untuk X-nya 0, peluangnya 1/8. Oke, ini kalau kita hitung 3/8 ditambah 6/8 ditambah 3/8 ditambah 0. Akan didapatkan hasil 12/8. Nah, itu adalah nilai harapannya atau EX. Kita juga bisa disimpulkan dengan mu. Nah, untuk berikutnya kita akan cari variansi X. Untuk variansi X itu sama dengan X kuadrat dikali Fx. Sigma dikurang mu kuadrat. Nah, untuk sigma X kuadrat kali Fx, X-nya yang pertama itu 3, jadi 3 kuadrat, fungsi X-nya 1/8, ditambah X-nya 2, nilai fungsinya 3/8, nilai X-nya 1, fungsinya 3/8, dan X-nya 0, nilainya 1/8. Dikurang mu atau nilai harapan kita sudah cari sebelumnya, itu nilainya 12/8 kuadrat. Nah, ini setelah dihitung akan didapatkan hasil 24/8 dikurang 12 kuadrat per 12/8 kuadrat. Dan dihitung lebih lanjut, ini akan didapat hasilnya 6. Nah, itu untuk soal kita yang ketiga. Selanjutnya kita akan lihat contoh soal yang keempat. Untuk soal yang keempat, 3 buah bola dipilih secara acak tanpa pengembalian dari sebuah kantong yang berisi 4 warna biru, 5 warna hijau. X menyatakan banyaknya bola biru yang terambil. Tentukan distribusi peluang X. Nah, di sini kita akan mengambil 3 bola. Oke. Nah, akan lebih mudah jika kita dibantu oleh tabel. Nah, ini bola biru. Ya, kita tujuannya mengambil bola warna biru karena X itu menyatakan bola biru. Mau diambil 3. Nah, kemungkinannya bola biru itu nggak ada yang terambil bola biru. Lalu ada kemungkinannya, ini X-nya ya, bola biru. Kemungkinannya terambil 1 bola biru. Lalu ada kemungkinan terambil 2 bola biru dan 3 bola biru. Dan tidak ada kemungkinan terambil 4 biru. Sebab kita hanya diizinkan mengambil 3 bola. Oke. Nah, berikutnya yang tersedia itu ada 4 bola biru. Lalu ada 5 bola hijau. Nah, kita akan lihat di sini titik sampel. Dan peluangnya.
peluang atau fx. Oke. Nah, sebelumnya kita akan cari, karena kita akan berbicara tentang peluang, kita akan cari ruang sampelnya. Ruang sampel atau semua kemungkinannya, di mana ada 9 bola, yaitu 5 bola hijau dan 4 bola biru, mau diambil 3. 9C3 kita bisa hitung, didapat di sana 84. Itu untuk ruang sampel. Nah, sekarang kita kembali ke tabel. Terambil 0 bola biru atau tidak ada bola biru. Artinya dari 4 terambil 0, otomatis bola hijau harus terambil 3. Sebab tujuan kita mengambil 3 bola. Oke, ini dihitung 1, ini dihitung 10. Artinya titik sampelnya 10, untuk peluangnya 10/84. Oke. Terambilnya 1 bola biru. Jadi bola birunya ada 4, terambil 1, otomatis bola hijau terambil 2. Nah, ini didapat 4 dan ini 10. Titik sampelnya 40. Lalu peluangnya 40/84. Next itu untuk terambilnya 2 bola biru. Dari 4 terambil 2, otomatis ini dari 5 terambil 1. Ingat, karena kita mau ngambil 3 bola. Ini sama dengan 6, ini sama dengan 5, hasil kalinya 30. Nah, di sini peluangnya 30/84. Nah, untuk terambilnya 3 bola biru. Artinya dari 4 bola biru terambil 3, bola merah dari 5 tidak ada yang terambil. Oke, ini didapat 4, ini 1, 4 kali 1, 4. Oke, ini jadinya 4. Oke, berarti untuk tabel distribusi frekuensinya kita sudah selesai. Oke, atau mau dipindahkan ke tabel yang lebih rapi, silakan. Oke, misalkan jadinya ini tabel X, ini P, X sama dengan X. Oke, untuk tabelnya. Ini 0, 1, 2, 3. Oke, ini 10/84, 40/84, 30/84, dan ini 4/84. Itu untuk distribusi peluang X. Berikutnya kita akan lihat contoh soal yang nomor 5. Untuk soal nomor 5, diketahui variabel acak diskrit W memiliki distribusi peluang ya seperti tabel. Oke. Nah, yang ditanyakan nilai D, kemudian peluang W, di mana itu antara 3 sampai 0, min 3 sampai 0, lalu untuk peluang yang besar dari negatif 1, dan untuk peluang antara min 1 sampai 1. Kembali ke definisi atau syarat dari fungsi tadi. Oke, di mana untuk ini sigma fx ya atau jumlah peluangnya itu sama dengan 1. Nah, di sini 0,1 tambah 0,25 ditambah 0,3 ditambah 0,15 itu sama dengan 1. Sorry, ini ditambah D sama dengan 1.
Oke, dari sini akan didapat nilai D itu 0,2. Oke. Nah, berikutnya yang B. Untuk B itu peluang, nah, dari -3, -3-nya masuk karena di sini pakai tanda sama dan nolnya juga masuk pakai tanda sama. Artinya di sini peluang -3 W itu sama dengan peluang X sama dengan -3 ditambah peluang X sama dengan -2 ditambah peluang X sama dengan -1 ditambah peluang X sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat di tabel, ini 0,1, ini 0,25, ya, bagian yang ini, ditambah ini 0,3, ditambah 0,15. Nah, jika dijumlahkan akan didapat 0,8. Untuk pertanyaan yang C, itu peluang W itu yang besar dari -1. Untuk W-nya yang besar dari -1, itu ada W sama dengan 0 dan W sama dengan 1. Di sini W sama dengan 0-nya 0,15 dan untuk W sama dengan 1 itu D dan kita udah cari D tadi hasilnya 0,2. Kan didapat hasil di sini 0,35. Akhir untuk yang D, oke, peluang antara -1 sampai 1. Antara -1 sampai 1 itu cuma ada 0. Nah, jadinya di sini untuk 0 itu 0,15. Nanti berikutnya kita akan lanjut pada soal terakhir, yaitu soal yang nomor 6. Ini untuk soal nomor 6, diketahui variabel acak diskrit X memiliki distribusi peluang sebagai berikut. X 0, fx-nya 0,2, x-nya 1, fx-nya 0,1, dan seterusnya. Tentukan A itu nilai harapan 2 atau E2, lalu ada E2X, lalu ada E2X ditambah 3X kuadrat. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat-sifat ekspektasi dan variansi. Nah, kebetulan di sini cuma ada ekspektasi. Untuk sifat-sifat ekspektasi itu bisa diingatkan kembali. Nah, jika C konstan, maka EC sama dengan C. Ya, ini ada 4 sifat ekspektasi yang tadi. Mari kita lihat ke pertanyaan yang A. Oke, untuk pertanyaan yang A itu E2 sama dengan berapa? Nah, karena 2 ini konstanta, berarti gunakan sifat yang pertama. Oke, jika C konstan, maka EC sama dengan C. Karena C kita itu 2, maka ini hasilnya 2. Nah, ini kita gunakan sifat yang A, di mana C-nya sama dengan 2. Nah, lanjut untuk pertanyaan yang B. E2X. Nah, di sini kita gunakan sifat yang B, di mana kalau ada konstanta yang nempel dalam suatu fungsi, maka konstanta itu bisa ditarik keluar. Artinya di sini E2X itu sama dengan 2EX. Nah, sekarang tugas kita mencari EX, di mana EX itu
sama dengan sigma X dikali Fx. Untuk X-nya 0, itu 0,2. Untuk X-nya 1, itu 0,1. X-nya 2, itu 0,4. Untuk X-nya 3, 0,3. Setelah dihitung, ini 0, 0,1, 0,8, 0,9. Di sini didapat 1,8. Artinya di sini E2X sama dengan 2X sama dengan 2 dikali 1,8. Jadinya 3,6. Nah, berikutnya untuk pertanyaan yang C. E2X ditambah 3X kuadrat. Nah, untuk ini kita gunakan sifat yang ketiga atau sifat yang C, di mana di sini berlaku sifat distributif. Ya, seperti sifat distributif pada aljabar. Ya. Di sini kalau E2X ditambah E3X kuadrat itu sama dengan ini sebelumnya 3X kuadrat. Oke. Nah, ini kita bisa pisah. E2X ditambah E3X kuadrat. Oke. Untuk E2X kita udah aman. Ini 3,6. Oke. Untuk tugas berikutnya, ya kita akan cari E3X kuadrat. Nah, untuk E3X kuadrat, ya gunakan sifat yang B atau sifat yang kedua, 3-nya ditarik ke depan, sisanya X kuadrat. Nah, artinya di sini itu X kuadrat, atau ini kita bisa tulis 3 sigma X kuadrat dikali Fx. Oke. Untuk X-nya yang pertama, ya, itu 0, artinya 0 kuadrat dikali fungsinya 0,2. Saat X-nya yang 1, jadi X kuadratnya 1 kuadrat, Fx-nya 0,1. Saat X-nya 2, Fx-nya 0,4. Saat X-nya 3, itu 0,3. Ini setelah dihitung akan didapat hasilnya nanti 4,4. Oke. Nah, untuk nilai kali 3 ya. Karena 3 ini belum masuk, belum hitung. Nah, hasil akhirnya dari E3X kuadrat ini itu 3 dikali 4,4. Nah, jadi di sini hasil dari E yang ditanya itu 16,8. Itu untuk contoh soal yang ke-8. Nah, demikian untuk pembahasan kita mengenai variabel acak atau random variabel untuk yang variabel diskrit. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe channel ini.